Oke, next Pak. Eh, kita membahas tentang lokasi syuting ya, karena apalagi Papa kan ceritanya kan selalu kolosal ya, klasik kolosal, nggak jauh dari tempat pantai dan hutan. Nah, kira-kira Papa pernah nggak ada cerita mungkin kejadian mistis atau horor saat Papa waktu syuting mungkin Brahmakumbara atau Kamandanu dan ataupun bahkan sampai Angling Dharma. Oke. Hampir semua ada. Karena Oke. memang kita memanggil, Hmm. mengenang, dan memproduksi tempo dahulu itu memang ada. Jadi Hmm. secara eh, ahli-ahli supranatural Hmm. itu mengatakan memanggil. Jadi kalau Memanggil. memanggil ya pasti ada Hmm. yang datang. Yang datang ya pasti ialah kaum-kaum itu ya, astral ya, Astral ya. yang wow, dikatakan tuh macam-macam. Hmm. Ada yang baik rupa, ada Hmm. yang buruk rupa Hmm. ya. Terus ada yang berupa binatang juga, seperti ada yang kalelawar itu besarnya itu ampun-ampun ya. Hmm. Besarnya sampai sampai diameternya itu badan itu sekitar 1 meter Wow. yang saya pernah melihat itu. Karena di malam hari ya. Terus ya banyak burung hantu juga kalau malam. Terus ada burung ini ya, gagak, suara Hmm. gagak. Hmm. Terus kalau mengenai yang bergelantungan pakaian putih-putih kuntilanak itu ada di mana-mana, terutama di Cibubur ya, Hmm. di Cibubur. Dan anak-anak yang menjaga itu juga, yang menjaga lokasi Hmm. itu mereka sering ditemani malah akhirnya. Gitu ya. Iya, karena dia tidur di set, kasihan ya sahabat-sahabat saya Ya. dari tukang-tukang, bapak-bapak tukang-tukang yang dia kerja, dia kuat badannya, jadi ya setelah dia habis mengerjakan tukang-tukang itu eh, Art. menjadi waktu habis mengerjakan akhirnya dia ketiduran, Hmm. balik lagi ke tempat itu, Oke. ya ke tempat tadi yang dia kerja, outdoor atau indoor gitu. Yang di outdoor ya ketemu, di indoor juga wah malah ketemu seperti malah ada pesta di tempat setting kita itu. Hmm. Di bayangan mimpi dia tuh banyak suara, terus suara dia juga banyak Hmm. diterima itu ada sesuatu, orang banyak berbicara, dia seperti pasar gitu. Oke. Jadi dimensi gitu ya. Ya, Itu namanya dimensi. dimensi. Ada suara-suara dimensi, tapi setelah dia melek nggak ada apa-apa. Tapi setelah tidur lagi lelap, lanjut lagi Lanjut mimpinya. lagi. Itu pengakuan-pengakuan yang begitu. Hmm. Saya suka, tapi saya tidak terlalu berani terlalu dekat dengan cerita-cerita seperti demikian. Itu yang mengenai itu ya, lokasi di Cibubur. Cibubur. Kalau di Pangandaran, saya pernah melihat, Hmm. jadi waktu itu Brahmakumbara. Oke. Brahmakumbara saya bersama Mas Advent Bangun. Oke. Oke, saya melihat ada gamelan di laut itu, ada suara gamelan gitu. Saya waktu itu sama Mas Advent Bangun, terus sama siapa lagi ya, beberapa Hmm. ada lagi pemain, semuanya, dan ada penduduk di sekitar situ yang dikenalin sama beliau karena beliau sudah senior. Hmm. Kita nongkrong di situ, kita nongkrong bareng kan. Mas Advent biasanya kan main gitar ya, dia bawa gitar atau dia dibawakan gitar, nggak tahu ada gitar, main. Hmm. Sambil saya jalan ya, mereka pada nongkrong enak lagi bakar-bakar di situ, di tepi pantai. Saya mendengarkan gamelan. Gamelan itu tuh jelas banget gamelan itu. Dan ada di tengah laut gamelan itu sepertinya. Ya, seperti gitu. Mengingat itu pantai selatan ya. Ya, pasti. Dan naik motor juga kalau kembali ke Cibubur, kalau memang kuat nyalinya pasti ketemu. Apalagi naik motor eh, siang-siang misalnya. Bukan berarti siang matahari Cuma aman bebas, gitu. bisa. Kalau Terjadi cocok muncul. ya, iya kalau cocok itu, jadi supranatural mengatakan atau Pak Awang ada di situ. Hmm. Kalau cocok siang hari, kalau cocok diambil hilang udah.
Jadi masuk dimensi itu di situ Cibubur. Kalau cocok loh ya, kalau nggak cocok ya, tapi selama ini nggak ada. Tapi saya diberitahu sama pawangnya itu kan karena ada pawangnya di situ ya. Saya melihat juga ada di lokasi itu ya begitu, itu dimensinya kuat sekali. Ada istana ya, maklum hutan perkebunan ya, mulai dari zaman berapa itu ya, 60-an ya. Lama banget. Ya, terus hal yang kembali di mana di Pangandaran itu seperti apa ya? Banyak sekali ya mimpi juga ya. Saya mimpi tiba-tiba saya didatangi dengan seorang apa ya? Waktu itu Brahma Kumbara itu ya. Saya sudah lama di mana di waktu syuting awal saya lama sekali di Pangandaran dan saya mimpi waktu itu ketemu dengan seorang gagah pokoknya orangnya gagah dan tinggi sekali mungkin sampai sekitar waduh tinggi deh. Saya melihat aja mungkin ya tingginya mungkin ya bisa sampai 3 meter atau 4 meter ya. Saya datang itu naik kuda. Ternyata diadang sama dia waktu itu. Ya, seperti itu. Diadang sama dia waktu itu saya mengingat lagi ya. Akhirnya dia hanya memberitahu kalau film ini kamu sekarang mau membuat ini cerita ini bukan film, membuat cerita. Saya masih ingat itu. Kalau hal seperti begitu, saya cerita-cerita tentang itu. Ya karena cerita ini juga, karena terlibat di film ini, saya sering mengalami dimensi-dimensi pikiran. Terus ya itu juga sepertinya kalau orang itu kadang-kadang bengong. Habis bengong gini, seperti itu. Itu karena efek dari saya terlibat di produksi seperti begini. Begitu. Nah ini jarak begini nggak apa-apa ya, dekat. Nah seperti begitu. Itu yang saya alami efeknya ini, imbasnya begini nih saya. Jadi kalau saya mengungkit lagi begini seperti itu, tertata sekali dan bermacam-macam. Apalagi kalau sudah sore, kadang-kala siang aja, kalau memang cocok, saya sendiri yang mendengarkan ada gamelan. Siang-siang sekitar jam 11 sampai jam 2. Padahal nggak ada apa-apa itu aku lihat gitu. Saya ngomong sama asisten saya waktu itu, asisten saya orang Pangandaran, ya itu banyak sekali. Ya semua memang keterkaitan ini ya pantai selatan. Dan kalau horor-horor yang bersinar begitu banyak banget. Sinar merah, sinar hijau, tiba-tiba ada sinar hijau 2 gitu berdekatan. Itu kan mata itu berarti. Jadi matanya hijau. Jadi makhluk itu wow tinggi jalan gitu ya, oke. Terus ada yang mata merah. Iya, mata merah. Mata merah itu terbang malah. Setelah mendekat ke daratan, ke darat, akhirnya dia menjadi sosok. Dan itu saya waktu itu sering saya jumpa dan saya hanya diam saja. Karena saya masih bisa melihat bahwa situasi kiri kanan saya masih ada. Saya masih melihat teman-teman, saya takutnya bisa masuk ya. Seperti yang dikatakan tadi ada supranatural yang ada di lapangan itu di Cibubur mengatakan kalau cocok kita bisa masuk diambil. Karena dia tahu, karena dia yang bisa menguasai kita. Kita tidak bisa menguasai dia karena bukan ahli kita, karena dia udah dunianya. Makanya kita bisa diambil, diajak ke dalam, akhirnya begitu. Ya alhamdulillah tidak terjadi. Ngeri deh pokoknya kalau di situ. Sampai sekarang aja kalau sepi masih bisa, masih ada pasti. Kalau sudah dirubah jadi perumahan, nah itu baru enggak. Sama Papa juga pernah cerita kalau ada kru film Papa bilang di daerah Cibubur ya. Katanya dia sempat di malam hari ada sosok yang mirip sama kayak Papa, tapi naik kuda. Padahal itu bukan Papa. Apa itu benar itu? Oh, bukan naik kuda. Iya naik kuda. Ada pakaian. Waktu itu tuh film Brahma Kumbara Kamandanu ya. Oh iya. Terus saya naik kuda kan Brahma Kumbara naik kuda banyak banget itu.
Kamandanu apalagi sering. Hmm. Terus itu juga ada Mak Lampir, Ibu Farida. Terus ada lagi yang memakai kostum merah itu siapa ya, saya lupa ya waktu itu ya. Ada memakai kostum merah perempuan gitu. Mungkin ya kalau Brahma Kumbara si ini kan Mbak Murti Sari Dewi ya. Iya. Atau mungkin kalau waktu itu siapa lagi saya nggak tahu ya, itu yang pernah berkeliaran. Setelah berkeliaran akhirnya dikiranya saya padahal nggak ada syuting gitu. Kenapa kok ada ini ada Anto di lokasi gitu katanya itu bapak-bapak itu teman atau sahabat saya sebagai bapak tukang ya, itu cerita begitu. Bahkan ada naik kuda, ada kuda gelap-gelap kok ada telapak kuda, ya itu lari kenceng memakai pakaian saya Kamandanu dan lain sebagainya itu. Sampai akhirnya Sampai ya itu bayangan udah terjadi dan itu akhirnya disampaikan kepada semua lokasi. jadi itu hal biasa aja ya, nggak sampai gempar gimana, kaget gitu, enggak apa. Ya itu suatu Enggak. ya gempar berarti kuat memang ada, apalagi terjadi juga ada mobil juga bisa, ada mobil rame nyalain lampu tiba-tiba nggak ada, Ya, itu bisa. bisa Pasti. berupa mobil. Mereka ngebel dan terus apa macam-macam di dalamnya tuh warnanya merah horor. Ya begitu. Tapi ternyata setelah dia amati lagi nggak ada genset ini ya untuk strom film ya untuk mengalirkan ini aliran listrik genset diesel ya itu kan suaranya diesel kan. Kebakar. Terus ada orang tidur teriak-teriak ya begitu. Jadi pada saat kita syuting ada tukang yang sudah lelap tidur, kita lagi syuting dekat dengan kita lokasinya, dia teriak-teriak gitu. Sepertinya dia mau dibawa terbang gitu mimpinya dia. Wah, udah. Itu ceritanya begitu. Oke. Seru itu kalau memang kita kupas banyak ya sampai A, B, C, D sampai Z ya. Cerita tentang horor yang ada di perkebunan Cibubur. Apalagi di mana lagi ya? Ada lagi waktu itu syuting di Ciseeng. Terus juga syuting di Gunung Putri. Gunung Putri itu sekitar Cibubur, ke arah mana lagi itu saya nggak tahu deh, ke arah selatan ya itu ya. Bogor. Iya, mendekati Bogor, belum ke arah Bogor. Oke. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih, Pak, ada nggak pernah pemain dari mungkin Genta Buana ataupun dari teman-temannya Papa atau syuting mungkin di Kamandanu kah atau di Brahma Kumbara sampai pernah kesurupan gitu? Banyak, alhamdulillah, tapi aku nggak ada. Gitu ya. Karena alhamdulillah Alhamdulillah nggak banget ada ya. apa-apa, ya udah cukup alhamdulillah. Teman-teman banyak waktu itu aku lihat Mbak Anika Hakim waktu itu Durgandini katanya begitu, tiba-tiba matanya merah. Durgandini atau Kamandanu ya nggak tahu deh, matanya tiba-tiba merah terus dia ngikik-ngikik gitu karena yang masuki dia orang tua. Waktu itu aku tahu itu dia ada waktu itu kita syuting di bukan saya sih, saya ada atau enggak saya lupa ya, tapi saya pernah ingat itu ada cerita itu, berita itu dia tiba-tiba matanya merah ngikik karena kemasukan roh orang tua. Ya, suaranya ngikik dan suaranya pelan. Wah, gitu-gitu katanya minta cepat selesai, ini aku terganggu gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau mau pakai sini, akhirnya dia bilang, dia minta, tolong sediakan deh, nggak apa-apa. Kasih aku makan, gitu. Makanannya ialah ya berupa apa kayak seperti itu ya. Bukan minta nyawa. Wah, kalau minta nyawa kabur orang-orang yang Kepala belum siap. kerbau gitu. Kan horor Horor banget. macam-macam. Minta sesuatu apa, akhirnya dibelikan, ya sudah. Kan selalu memang pada saat produksi begituan, itu mesti kantor memanajemen dengan orang-orang supranatural. Itu harus tuh supaya ya manajemen produksi terjaga dan efektif bekerja. Terus ada lagi waktu memang ngeri ya di laut itu ya kan, waktu itu memang kebetulan kita kan dekat laut ya. Penginapan kita itu namanya Lugina. Oke. Kamar aku di dekatnya laut ya. Jadi waktu itu saya
pagi-pagi jam setengah 3 atau jam 2 gitu. Oke. Tetap itu di awal karena perkenalan ya di Brahma Kumbara awal itu saya mulai lama sekali. Awal itu Pangandaran itu sampai schedule awal begitu sign kontrak itu hampir 4 bulan 3 bulan. Wow, Stay 4 bulan di ya Pangandaran terus. Pangandaran. Ada waktu sedikit paling-paling hiburan kita ke kota yang terang kita ke Bandung. Pangandaran Bandung itu aja kira-kira 4 jam atau 5 jam atau 6 jam. Bandung Jakarta ya waktu itu nggak ada ya kalau lewat tol cepat. Tapi tolnya lewat nggak bisa sampai tol Jakarta seperti sekarang bisa kalau sekarang. Udah Waktu nyambung. itu perjalanan kalau lewat puncak ya oke. Saya sampai di Bandung ketemu teman-teman dari Jakarta. Saya suruh kalau dia mau ketemuan di Pangandaran jauh sekali dan dia asing ya, nggak gini. Kita ketemuannya ngumpulnya di Bandung sama teman-teman. Ya itu akhirnya karena waktu sampai 4 bulan atau 5 bulan ya waktu itu. Jadi semuanya mengenali ke saya. Yang ada kepala terbang. Nah, itu saya sempat melihat ya. Karena di dekat itu ada pohon. Pohonnya besar dan di tepi pantai. Saya kerasa kalau itu di situ tempatnya ada untuk komunikasi hal-hal begitu makhluk astral. Itu ada kepala, bukan leak. Kalau leak kan ada ini ya, kepala sama usus sampai gitu itu leak. Ini tidak, ini hanya kepala. Lea atau kuyang. Leak atau kuyang itu ada usus sampai usus kepala, gandeng usus macam-macam deh itu something like that ya. Tapi kalau ini hanya kepala saja. Saya mengingat itu waktu itu saya bangun ada kepala, nggak taunya ya yang tahu ya saya diam aja karena kebetulan ada penjaga di tempat kita dari kru film penjaga karena menjaga banyak di situ ada mobil-mobil teman-teman juga ada sepeda motor dan ada itu mobil genset apa kan keamanan ya. Jadi saya kebetulan nggak terlalu kaget ada teman-teman yang di situ jadi sampai wah gila kelihatan banget gitu turun dari pohon tiba-tiba nampak di depan saya tapi jaraknya kita dari pohon dari hotel tuh 10 meter ya 15-10 meter dan matanya merah udah kelop ya oke. Wow. Daripada gitu ya mendingan kita cari makan aja lapar kan ya Bener. Itu ya. Jadi pengalaman Papa betul-betul semuanya. ya Pangandaran nggak ini dulu ada cerita juga dari teman saya siapa ya itu ya Fitri Anwar ya senior saya Mbak Murti juga itu senior saya. Itu kalau Fitri Anwar cerita katanya ada yang keluar itu siapa ya nggak tahu siapa juga sih ada yang keluar dia lah pagi jadi bangun ini ya bangun tidur ya maksudnya bangun matanya tidur masih tetap tidur menuju ke pantai gitu ya Itu yang ada itu terjadi teman-teman ya yang produksi tinggalnya di tempat kita itu yang namanya motel Lugina namanya. terus gimana tuh sampai ada yang ini nggak akhirnya kepantau nggak? Kamu ada yang ini tuh. Oh enggak ya ceritanya kita meneruskan mendengarkan aja udah ya ngapain ya cuma Iya sempat sih, terjadi bangun tapi masih tidur dan jalan menuju ke pantai gitu. Akhirnya sampai ada Tapi selamat Tapi pasti ya sadar menuju ke langsung. pantai pasti ya Wah, ngeri banget ya. gitu. Jadi ternyata dia tuh dilihat orang-orang dikiranya oh ya udah bangun bagus keluar oh mungkin masih dan itu terjadinya kan masih gelap gulita sekitar jam berapa kan itu belum subuh orang-orang melihatnya mungkin ya cari makan kali tapi ternyata didekati matanya masih merem baru diamankan sama pengurus-pengurus kru dan ya itu unit kan selalu menjaga sebabnya seperti di Pangandaran dulu pernah ada sopir tadinya sopir itu kelihatan ada di dalam mobil gitu ya tapi setelah waktu itu ya setelah apa namanya ada yang masuk mobil ditemani sama sopir itu padahal ngerokok dan lain sebagainya di mobil oke.
Terus akhirnya waktu itu dia keluar. Oke, setelah dia di mobil hanya untuk ini aja ini ya, karena ngantuk tidur sebentar karena belum diambil. Itu syuting kita sampai pagi itu. Ada pemain. Akhirnya pemain itu di mobil. Oke, ditemani sama supir itu maksudnya. Oke ya. Setelah itu dia keluar. Nah, oke. Dan tahu itu mobil, ingat mobil itu ya yang dimasuki, terus sopirnya juga pasti ingat. Tapi setelah dia masuk lagi ke lokasi, ternyata sopirnya ada di situ loh. Itu tadi ada siapa dikejar lagi? Nggak ada. Dan dengan jangka waktu yang singkat. Ada siluman berarti ya. Pasti Perlu siluman. dicatat. Nah, Iya. itu di Goa Jepang. Gua Jepang tuh di mana ya? Iya di Pangandaran. Oh, Pangandaran juga. Di dalam hutan Pangandaran gitu. Nah, seperti Emang gitu. Ya, apalagi oke. zaman dulu ya. Jadi ya luar hutan pasti tempat tinggalnya untuk kaum-kaum Demikian. jin, siluman itu kaum sejenis itu. Saya kan dulu waktu belum ini menikah, belum ada kalian. Jadi aku pernah punya teman sering berburu. Karena temen aku waktu itu kan ada di Banyuwangi. Ya, kita berburu dengan ini teman-teman kepolisian dan lain sebagainya. Kita berburu, saya terpaksa berburu ikut karena diajak untuk ini ya. Dan waktu itu saya liburan syuting Brahma Kumbara sama Tutur Tinular. Saya sempat waktu di Brahma Kumbara juga ya, atau Tutur. Saya ketemu dengan harimau, tapi harimaunya itu ini ya, aneh ya. Ya anehnya ialah dia ada mahkotanya harimau itu. Jadi saya bisa melihat itu waktu itu. Saya dikatakan seperti apa namanya? Pokoknya saya pernah melihat itu deh. Tapi saya dikatakan indera keenam, saya saya nggak mau ngapain. Saya dikatakan seperti itu karena saya tidak suka. Terus saya lihat dan saya teropong. Akhirnya kan kita teropong. Saya teropong dengan infrared ya. Di infrarednya nggak ada, tapi setelah saya copot karena ada fosfor kelihatan teropongnya saya minggir, saya melihat banget dan jelas itu ada itu harimau gitu. Tapi ada mahkota ya seperti itu. Ukurannya pada umumnya kah? Atau memang Harimaunya besar banget ya? besar sekali. Kalau saya berdiri mungkin hampir seperut saya, besar sekali. Dan itu yang jelas sejenis ya jin, siluman, Siluman ya. begitu. Ya udah itu aja sih. Ngeri banget ya. Harimau itu ada dua waktu itu ya, ada dua. Warna apa itu? Harimaunya warna ya harimau sewajarnya itu Biasa kelihatan ya. ada kan waktu itu kan bulan purnama apa apanya? Harimau, warna harimaunya ya warna pada umumnya. Ya pada umumnya itu Coklat-coklat. harimau nggak kelihatan, pokoknya ada kelihatan garis-garisnya kan bulan purnama. Coklat-coklat begitu kan, bukan ini. Iya, iya. Ada mahkotanya yang terang benderang. Tapi dia nggak nganggup apa? Nggak. Malah kita akhirnya dapat teman saya nembak dan ada orang dari kepolisian Kapolres ya di sekitar situ yang temannya teman saya, teman aku, jadi kita didukung nembak akhirnya dapat babi celeng, terus dapat apa namanya seperti apa tuh namanya yang ada tapi nggak ada ini yang nggak ada tanduknya, kijang ya kijang. Oh kijangnya lumayan nggak terlalu besar lah, lumayan iya dia menembak itu malah datang ke kita malah dikirain kijang ini kijang siluman. Udah diinin lampu malah dia lari mau ketembak kepalanya, das udah kelihatan. Oke. Ya karena pakai peredam ya. Jadi bunyinya nggak dor gitu nggak. Des gitu. Iya. Karena ada peredam. Ada peredam. Ya, Dia malah Lebih nggak galak. bersuara kan? nggak bersuara. Jep. Iya. Begitu. Dan pecah kepala baru kita ambil. Kita beleh. Gitu. Ya, dimakan nyicip aja.
karena berlibur di sana sampai 3 hari. Cuma melihat itu, wah kalau lain-lainnya perempuan tiba-tiba ada di situ, wah banyak orang juga tiba-tiba di tempat gelap ada gitu kan udah nggak benar. Iya pasti. Hutan, ya. Di mana ada hutan banyak makhluk-makhluknya Allah juga ada di sana. Yang dimana dia senang di tempat kegelapan ya makhluk astral semua. Jadi kita nggak ceritanya seperti itu. Wah itu ya teman-teman ya Ceritanya pengalaman begitu. cerita dari Papa tentang mistik.